Oke, bahasan selanjutnya adalah tentang sumber tegangan atau GGL dan hambatan dalam. Jadi apa yang dimaksud dengan GGL dan hambatan dalam pada listrik? Jadi gini, kalau kita buat rangkaian secara elektronik gitu ya, misalkan untuk menyalakan sebuah lampu gitu, sebuah lampu bisa menyala, kita hubungkan dengan apa nih? Suatu sumber tegangan tentunya ya. Sumber tegangan ini bisa banyak bentuknya. Nah, suatu rangkaian elektronika ini ya bisa berjalan kalau ada sumber tegangan atau istilahnya adalah beda potensial, agar arus yang mengalirnya itu agar menghasilkan arus yang tetap. Jadi alat semacam ini disebut dengan, ada juga alat ngeceknya itu disebut dengan GGL atau gaya gerak listrik. Misalkan contohnya adalah sumber tegangan yang bisa kita gunakan apa yang kecil aja dulu lah ya, jangan yang besar dulu. Misalkan baterai dan juga aki. Nah, kalau misalkan di baterai nih, beda tegangan yang dihasilkan tuh biasanya berapa sih? Beda potensialnya atau tegangannya itu berapa? 1,5 volt. Nah, meskipun di baterai ini dia menghasilkan tegangan lebih kecil, tetapi ketika di rangkaian komponen elektronika nih, misalnya kalau kita hitung secara hukum Ohm gitu ya, kan I itu sama dengan V dibagi dengan R. Maka arus yang didapatnya itu adalah 1,5 dibagi dengan, misalkan kita ketahui R-nya itu 1 ohm. Berarti arus yang ada pada rangkaian tersebut saat menggunakan tegangan baterai itu nilainya adalah 1,5 ampere. Tapi kenyataannya di baterai itu sesungguhnya gak kayak gitu. Di baterai itu ternyata ada yang disebut dengan hambatan dalam. Jadi di baterai itu punya hambatan dalam namanya. Hambatan dalam biasanya disebut dengan R kecil seperti ini. Nah, hambatan dalam ini cenderung membesar karena residu atau karena dari sisa proses kimiawi yang dibentuk dari baterai. Nah, jadi makanya arus listrik yang mengalir itu bakal lebih kecil atau bahkan cenderung mengecil. Jadi yang keluar nggak 1,5 ampere ya, karena sebenarnya di baterai itu punya yang namanya hambatan dalam. Jadi kalau kayak gitu, berdasarkan hambatan dalam, saat kita masukkan persamaan E atau beda potensial itu sama dengan R ditambah dengan R. Jadi kalian jumlahkan bagian dari resistor yang asli ditambah dengan resistor atau hambatan dalam. Jadi nilai ini adalah 1,5 dibagi dengan 1 ditambah 0,5. Jadi nilai I yang sebenarnya adalah 1 ampere. Gitu. Ini tentang GGL, gaya gerak listrik dan hambatan dalam. Kita coba next ke bagian berikutnya. Nah, bahasan selanjutnya itu tentang rangkaian. Jadi sebenarnya rangkaian yang dimaksud di sini adalah rangkaian listrik ya tentunya. Rangkaian listrik yang dihasilkan dari kombinasi hambatan ya. Jadi dalam rangkaian listrik ini untuk merangkai sebuah hambatan ini ada dua macam. Yang pertama bisa dipasang secara seri atau secara paralel ya. Nah, pada umumnya rangkaian dalam sebuah listrik ini terdiri dari banyak komponen. Komponennya bukan cuma satu, bukan cuma resistor aja, tapi di sana bakalan banyak bentuk-bentuk IC. Terus kemudian ada kapasitor dan bagian-bagian penyusun lainnya gitu ya. Ada sistemnya tertentu. Nah, rangkaian ini secara sederhana bisa kita pelajari dari bagian rangkaian hambatan, dan bagian rangkaian ini dibagi menjadi dua tadi ya, ada seri dan paralel. Sebenarnya bagian dari
rangkaian dan hambatan ini, baik itu seri ataupun paralel, itu yang dibentuk adalah resistornya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita gambarkan resistor yang dipasang secara seri itu biasanya digambar seperti ini. Dia berjajar ke samping ya. Apa nih? Kurang lebih gini. Berarti di sini ada R1, R2, R3, R4. Ini bisa juga kita cari R total. Itu akan sama dengan berapa? Ya, R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4. Kalau misalkan bentuknya paralel, kalau paralel jadi gimana? Ya, dia berbaris ke bawah seperti ini. Misalkan ini R1, R2, R3. Maka hambatannya itu adalah 1 per R total. 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Oke. Nah, bagian ini merupakan bagian dari, ya berarti ya kalau kalian cari R total, jangan kebalik nanti ya. Atau jangan bingung lagi cari R totalnya gimana. Berarti kalian jumlahkan dulu bagian ini, kalau misalkan penyebutnya udah sama, kalau misalkan penyebut dan pembilangnya, intinya kalian harus samakan dulu bagian yang bawah ini ya, baru bisa dijumlahkan, kemudian dapatkanlah R totalnya. Nah, kita coba contoh yang mudah dulu dari rangkaian hambatan berikut ini. Oke. Misalkan di sini ada satu rangkaian. Nah, di sini ada R1, ada R2, R3 dan R4. Enggak pas ya, bentar, kita ulangi. Oke. Sebentar. Sini R1, R2, R3, R4. Nah, rangkaian ini diketahui bahwa R1 itu sama dengan coba kita ulang gambarnya dulu sebentar. Di sini adalah R1, R2, R3, R4, di mana nilai R1 itu sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4, nilainya adalah 2 ohm. Maka untuk menyelesaikan bagian ini, kita harus selesaikan rangkaian hambatan yang terdiri dari seri dan paralel ya. Kita bisa lihat mana yang seri dan mana yang paralel. Kita selesaikan bagian yang paralel, di mana bagian paralel itu terdiri dari R2 dan R3. Maka R paralel atau RP itu sama dengan 1 per RP sama dengan 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3. Itu bisa kita kali silang ya. Ini sama dengan R2 dikali dengan R3 dibagi dengan R2 ditambah dengan R3 maksudnya. Nilainya berapa nih? 2 dikali 2 dibagi dengan 2 ditambah 2 sama dengan 1 ohm. Maka setelah kita dapat ini bagian paralelnya, berarti bagian sini jadi nyambung ya. Jadi ini adalah bagian yang baru.
nilainya adalah 1. Berarti ini nilainya 2, nilainya 2. Ini seri ya, jadinya bentuknya. Jadi yang bagian seri itu sama dengan 2 ditambah dengan 1 ditambah dengan 2. Jadi berapa? 5 ohm. Mungkin kalian bingung di sini nih. Kok saya pakai persamaan yang di bawah? Sebenarnya gini, kalau kalian rinci itu sebenarnya jadinya bentuknya gini. R3 ditambah dengan R2 dibagi dengan R2 dikali dengan R3. Cuman karena ini yang dicari adalah RP, jadi kalian balik perkaliannya dulu baru per tambahan atau penjumlahan. Jadinya yang di bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. Oke. Aman ya, masih mudah. Nah, sebenarnya ada beberapa fungsi yang bisa kita pahami dari rangkaian paralel. Contohnya, rangkaian paralel itu disebut dengan pembagi arus ya. Jadi kalau paralel itu disebut dengan pembagi arus. Nah, misalkan dalam suatu rangkaian paralel, arus di setiap cabangnya itu akan sama gitu. Jadi misalkan kalau saya gambarkan di sini misalkan ada arus, kemudian di sini ada resistor, di sini juga ada resistor, masing-masing punya tegangan ya masing-masing gitu. Maka dalam satu rangkaian paralel seperti ini, VABC dengan tegangan di A dan B dan C ini, arus yang mengalir di setiap cabang, ini kan ada cabang-cabangnya gitu, di setiap cabang ini tidak sama dengan arus utama karena arusnya itu telah terbagi dalam 3 cabang. Jadi makanya paralel itu disebut juga sebagai pembagi arus. Namun hal sebaliknya itu berbeda kalau bentuknya merupakan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri kan seperti ini ya, arus yang mengalir di bagian A, kemudian ke bagian B, terus kemudian ke bagian C, dimana kuat arus pada setiap titik ini adalah sama, namun besarnya tegangan di setiap resistor yang ada di sini, nih tegangan di setiap resistor ini tidaklah sama. Jadi kita bisa sebut bahwa di rangkaian seri itu merupakan pembagi tegangan. Jadi kebalikannya dengan paralel. Sip. Kalau gitu mudah kalian memahaminya. Di sini kita bahas hukum Kirchhoff. Nah, sebenarnya ada beberapa fungsi yang bisa kita pahami dari rangkaian paralel. Contohnya, rangkaian paralel itu disebut dengan pembagi arus ya. Jadi kalau paralel itu disebut dengan pembagi arus. Nah, misalkan dalam suatu rangkaian paralel, arus di setiap cabangnya itu akan sama gitu. Jadi misalkan kalau saya gambarkan di sini misalkan ada arus, kemudian di sini ada resistor, di sini juga ada resistor, masing-masing punya tegangan ya masing-masing gitu. Maka dalam satu rangkaian paralel seperti ini, VABC dengan tegangan di A dan B dan C ini, arus yang mengalir di setiap cabang, ini kan ada cabang-cabangnya gitu, di setiap cabang ini tidak sama dengan arus utama karena arusnya itu telah terbagi dalam 3 cabang. Jadi makanya paralel itu disebut juga sebagai pembagi arus.
Namun hal sebaliknya itu berbeda kalau bentuknya merupakan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri kan seperti ini ya, arus yang mengalir di bagian A, kemudian ke bagian B, terus kemudian ke bagian C, dimana kuat arus pada setiap titik ini adalah sama, namun besarnya tegangan di setiap resistor yang ada di sini, nih tegangan di setiap resistor ini tidaklah sama. Jadi kita bisa sebut bahwa di rangkaian seri itu merupakan pembagi tegangan. Jadi kebalikannya dengan paralel. Sip, kalau gitu mudah kalian memahaminya. Di sini kita bahas hukum Kirchhoff.